Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Fikri Abdillah Siddiqi, sebagai pemateri pertama. Kemudian ada rekan saya, Vera Rosnia, sebagai pemateri kedua. Dan ada Cynthia Bella Ningtyas sebagai pemateri ketiga. Kelompok kami akan menyampaikan materi mata kuliah analisis real tentang barisan, subbarisan, dan kombinasi barisan. Kita langsung saja ke materi yang pertama. Ini tentang barisan bilangan real. Definisi barisan. Suatu barisan bilangan real adalah suatu fungsi dari n dari bilangan asli ke bilangan real. Nah, dengan demikian, misalkan kita punya barisan x, maka biasanya kita menandai pengaitan dari bilangan asli n ke bilangan real xn, sehingga bisa didefinisikan sebagai x, di mana dari bilangan asli menuju ke bilangan real. Nah, secara umum, x itu sama dengan x1, x2, seterusnya, sampai xn hingga seterusnya. Nah, bisa dituliskan juga sebagai x itu sama dengan xn. Dalam mendefinisikan suatu barisan dapat ditentukan dengan mendaftarkan urutan dari suku-sukunya. Nah, suatu barisan dapat pula dinyatakan dengan menuliskan formula atau rumus secara umum dari suku-sukunya. Nah, contohnya ada suatu barisan x, nah di mana barisan x itu bilangannya 1 per n, maka 1 per n itu sama dengan 1, 1 per 2, 1 per 3. Mohon maaf, itu ada salah pengetikan, seharusnya 1 per 4 hingga seterusnya. Nah, kemudian ada barisan bilangan real, definisi barisan hasil operasi. Nah, kita misalkan punya suatu barisan x itu sama dengan xn, dan barisan y itu sama dengan yn. Nah, dengan barisan bilangan real, maka yang pertama, jumlah atau selisih dua barisan tersebut didefinisikan sebagai barisan x ditambah atau dikurangi y itu sama dengan xn ditambah atau dikurangi yn. Nah, kemudian yang kedua, ada hasil kali dua barisan tersebut dapat didefinisikan sebagai barisan x dikali y itu sama dengan xn dikali yn. Kemudian yang ketiga, ada hasil bagi dua barisan dapat didefinisikan sebagai barisan x dibagi y sama dengan xn per yn, dengan syarat yn itu tidak sama dengan 0 dan untuk seluruh n itu elemen bilangan asli. Nah, kemudian yang keempat, kita misalkan c itu elemen bilangan real. Nah, hasil kali barisan dengan c itu didefinisikan sebagai barisan cx itu sama dengan cxn. Nah, kemudian ada contoh di sini, kita misalkan diberikan suatu barisan x sama dengan 2, 4, 6, 8, seterusnya hingga 2n sampai seterusnya. Nah, kita juga diberikan barisan y yaitu sama dengan 1, 1 per 2, 1 per 3, seterusnya hingga 1 per n sampai seterusnya. Maka untuk barisan x ditambah y itu sama dengan 3, 9 per 2, 19 per 3, seterusnya hingga 2n kuadrat plus 1 dibagi n sampai seterusnya. Nah, kemudian yang kedua ada barisan x dikurangi barisan y itu sama dengan 2, 7 per 2, 17 per 3, seterusnya hingga 2n kuadrat dikurangi 1 per n sampai seterusnya. Nah, kemudian ada barisan x itu dikali dengan barisan y itu sama dengan 2, 2, 2, seterusnya sampai 2 hingga seterusnya. Jadi untuk barisan x dikali y itu hasilnya 2 ya. Nah, kemudian selanjutnya ada
3 dikali barisan X itu sama dengan 6,12,18,24, seterusnya sampai 6 hingga seterusnya. Nah, kemudian selanjutnya ada barisan X itu dibagi dengan barisan Y sama dengan 2,8,18,2N kuadrat, seterusnya. Nah, kemudian materi selanjutnya ada limit barisan. Nah, definisi dari limit barisan, misalkan X itu sama dengan Xn. Barisan bilangan real. Nah, suatu bilangan real L itu dikatakan limit dari X jika untuk seluruh epsilon lebih besar dari 0, maka sebagian dari K epsilon itu elemen dari bilangan asli. Nah, jadi untuk seluruh N itu lebih besar dari sama dengan K epsilon, maka bilangan X N itu dikurangi L itu pasti lebih kecil dari epsilon. Nah, kemudian hal ini itu menyiratkan bahwa betapapun kecil daerah yang kita ambil di sekitar titik limit, itu dilambangkan dengan L dikurangi epsilon sampai L ditambah epsilon. Nah, kita akan menemukan tak hingga banyaknya suku barisan Xn di dalam daerah itu, yaitu mulai suku XK, XK plus 1, XK plus 2, sampai seterusnya. Nah, perhatikan gambar di samping. Gambar di samping itu merupakan ilustrasi suatu barisan konvergen. Ya. Nah, jika barisan X itu sama dengan Xn, memiliki limit, misalkan limitnya itu L, maka dikatakan X itu konvergen ke L, dan dilambangkan dengan limit X sama dengan L atau limit Xn itu sama dengan L, atau X barisan X menuju L. Nah, yang menyiratkan bahwa Xn akan mendekati L jika N menuju tak hingga, sebaliknya jika X itu tidak memiliki limit, maka X itu dikatakan divergen. Nah, di sini terdapat contoh tunjukkan bahwa N itu divergen. Nah, kita andaikan dulu bahwa N itu memiliki limit konvergen. Misalkan limit N itu sama dengan L, berarti untuk epsilon itu sama dengan 1. Terdapat K epsilon, sehingga untuk setiap N lebih besar dari K epsilon, itu bilangan N dikurangi L lebih kecil dari 1. Nah, atau untuk setiap N lebih besar dari K epsilon, maka L dikurangi 1 itu lebih kecil dari N, dan N itu lebih kecil dari L plus 1. Perhatikan untuk N itu sama dengan 1, hingga K epsilon dikurangi 1, N lebih kecil dari K epsilon. Nah, sementara untuk N itu sama dengan K epsilon, K epsilon plus 1 sampai seterusnya, sampai N lebih kecil dari L plus 1. Nah, akibatnya untuk setiap N elemen bilangan asli, N itu kurang dari L plus 1. Nah, pernyataan ini kontradiksi dengan sifat Archimedes. Jadi, pengandaian salah, haruslah N itu divergen. Oke, mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih, langsung saja ke pembahasan teorema ketunggalan limit, yaitu setiap barisan bilangan real memiliki paling banyak satu limit. Bukti, misal X sama dengan Xn, barisan bilangan real. Misalkan A dan B adalah limit dari X, maka setiap epsilon lebih besar 0 terdapat N1 epsilon, sehingga untuk setiap N lebih besar dari sama dengan N1 epsilon berlaku nilai mutlak Xn dikurangi A lebih kecil dari epsilon per
2 dan terdapat N2 epsilon, sehingga untuk setiap N lebih besar dari N2 epsilon berlaku nilai mutlak Xn dikurangi B lebih kecil dari epsilon per 2. Misalkan N sama dengan max N1, N2, maka untuk setiap N lebih dari N berlaku nilai mutlak A dikurangi B sama dengan nilai mutlak A dikurangi Xn dikurangi B lebih kecil dari sama dengan nilai mutlak A dikurangi Xn ditambah nilai mutlak Xn dikurangi B sama dengan nilai mutlak Xn dikurangi A ditambah nilai mutlak Xn dikurangi B kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Karena epsilon lebih besar dari 0 sembarang, kita simpulkan nilai mutlak A dikurangi B sama dengan 0 atau A sama dengan B. Selanjutnya definisi ekor barisan. Misal X sama dengan X1, X2 hingga Xn hingga seterusnya barisan bilangan real. Misalkan M bilangan asli, maka ekor M dari barisan X didefinisikan sebagai Xm sama dengan X di Xm ditambah 1, Xm ditambah 2, hingga Xm ditambah N. Contoh, ekor 5 dari barisan X sama dengan 1 per N adalah barisan X5 sama dengan 1 per 6, 1 per 7, 1 per 8, hingga seterusnya. Selanjutnya teorema limit barisan dengan kondisi tertentu. Misalkan AN dan XN barisan bilangan real, misalkan juga L elemen bilangan asli jika lim AN sama dengan 0 dan terdapat C lebih dari 0 dan M elemen N, sehingga untuk setiap N lebih besar dari M, sehingga nilai mutlak Xn dikurangi L kurang dari C nilai mutlak AN, maka limit Xn sama dengan L. Bukti akan ditunjukkan limit Xn sama dengan L. Misalkan epsilon lebih besar dari 0 karena lim AN sama dengan 0 dan C lebih besar 0, maka terdapat K elemen N, sehingga untuk setiap N lebih besar dari K. Sehingga nilai mutlak AN dikurangi 0 sama dengan nilai mutlak AN kurang dari epsilon per C. Akibatnya untuk setiap N lebih besar K, nilai mutlak Xn dikurangi L lebih kecil dari C, nilai mutlak AN lebih kecil dari C, epsilon per C sama dengan epsilon. Ini menunjukkan limit Xn sama dengan L. Contoh, tunjukkan bahwa limit 1 per N absen sama dengan 0. Pada kertas buram kita akan memberi K epsilon elemen N, sehingga untuk setiap N lebih besar dari sama dengan K epsilon berlaku nilai mutlak 1 per N dikurangi 0 kurang dari epsilon. Perhatikan bahwa nilai mutlak 1 per N dikurangi 0 sama dengan 1 per N kurang dari epsilon, maka N lebih besar dari 1 per epsilon. Dari pertidaksamaan terakhir kita bisa memiliki K epsilon lebih besar dari 1 per epsilon. Bukti aktual, misalkan epsilon lebih besar dari 0. Pilih K epsilon lebih besar dari 1 per epsilon, sehingga untuk setiap N lebih besar dari sama dengan K epsilon berlaku nilai mutlak 1 per N dikurangi 0 sama dengan 1. Nilai mutlak 1 per N sama dengan 1 per N kurang dari sama dengan 1 per K epsilon kurang dari 1 per epsilon sama dengan epsilon. Jadi, limit 1 per N sama dengan 0. Pembahasan selanjutnya yaitu definisi subbarisan. Misalkan NK barisan dan NK barisan naik sejati dengan NK elemen N. Untuk setiap K elemen N, maka barisan XNK disebut sebagai subbarisan dari Xn. Catatan, hipotesis NK barisan naik sejati memaksa NK
lebih besar dari sama dengan K untuk setiap K elemen N. Contoh, X2, X4, X6 hingga seterusnya merupakan subbarisan dari Xn. Pada contoh ini, NK sama dengan 2K. Jika Xn terbatas, maka setiap subbarisan darinya juga terbatas. Teoremanya, jika Xn konvergen ke L, maka setiap subbarisan dari Xn konvergen ke L. Bukti X sama dengan NK merupakan barisan konvergen, sehingga untuk sembarang epsilon lebih dari 0 akan terdapat K epsilon elemen N. Sedemikian hingga untuk N lebih dari K epsilon, maka nilai mutlak Xn dikurangi X lebih kecil dari epsilon. X absen sama dengan XR1, XR2, XR3 hingga XRn merupakan subbarisan dari X, sehingga R1 kurang dari R2 kurang dari hingga kurang dari Rn merupakan barisan bilangan asli yang monoton naik. Dengan induksi matematika dapat ditunjukkan bahwa Rn lebih besar dari sama dengan N. N untuk setiap elemen N dan N lebih dari K epsilon, sehingga X absen sama dengan XR1, XR2, XR3 hingga XRn konvergen ke X. Contohnya, kita telah membahas kedivergenan barisan negatif 1 pangkat N. Bukti alternatif yang lebih sederhana dapat diberikan dengan menggunakan teorema sebelumnya. Karena terdapat subbarisan negatif 1 yang konvergen ke negatif 1 dan subbarisan 1 yang konvergen ke 1, maka barisan negatif 1 pangkat N tidak mungkin konvergen. Jika ia konvergen, maka menurut teorema sebelumnya kedua subbarisan di atas seharusnya konvergen ke bilangan yang sama. Sekian untuk materi selanjutnya, akan dilanjutkan ke pemateri berikutnya. Baik, langsung saja untuk teorema 11.3 yaitu kombinasi barisan. Nah, yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Mbak Fikri ya, yaitu tentang definisi barisan bilangan real ya. Untuk jika X sama dengan Xn dan Y sama dengan Yn, ini merupakan barisan yang konvergen ke X dan ke Y. Nah, maka barisannya yang pertama ini ada X ditambah Y, konvergen ke X ditambah Y. Yang kedua ada X min Y, konvergen ke X min Y. Dan yang ketiga ada X dikali Y, konvergen ke XY. Dimisalkan X-nya ini Xn merupakan barisan konvergen ke X dan B. B-nya itu sama dengan Bn, barisan tak nol yang konvergen ke B dan tak nol. Maka barisan X per B ini merupakan Xn per Bn, akan konvergen ke X per B. Untuk buktinya ini kita buktikan Xn ditambah Yn atau X ditambah Y. Kita dimanipulasikan yaitu nilai mutlak Xn ditambah Yn dikurangin Xn ditambah Yn. Sama dengan nilai mutlak Xn min X min Yn min Y kurang dari sama dengan nilai mutlak Xn min X min Yn min Y. Di sini kita ambil sebarang dulu epsilon lebih dari 0 karena Xn-nya merupakan X yang berdasarkan definisi sebelumnya, maka terdapat bilangan asli K1 epsilon. Sehingga untuk semua N lebih dari sama dengan K1 epsilon berlaku untuk nilai mutlak Xn min X ini yaitu kurang dari epsilon per 2. Karena Yn-nya ini Y, maka K2 epsilon ini sedemikian juga sama dengan N lebih dari K1 epsilon sama saja. Untuk berlakunya yaitu nilai mutlak Yn min Y kurang dari epsilon per 2. Nah, di sini kita selanjutnya pilih K epsilon dulu sama dengan supremum dari K1 dan K2. Maka akibatnya ini untuk semua N lebih dari sama dengan K2 epsilon ini berlaku untuk nilai mutlak Xn ditambah Yn dikurangin Xn ditambah Yn kurang dari sama dengan
X nilai mutlak Xn dikurangin X ditambah Yn min Y. Nah, ini karena N lebih dari K1-nya epsilon per 2 sama aja dengan nilai N lebih dari sama dengan K2 epsilon. Maka epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 ini sama dengan yaitu epsilon. Karena berlakunya epsilon lebih dari 0, yaitu sembarang, maka X ditambah Y ini sama dengan Xn ditambah Yn, termasuk dalam konvergen ke X ditambah Y. Nah, untuk alasan yang sama pula dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa X min Y sama dengan Xn min Yn. Ini konvergen ke X min Y. Untuk membuktikan X dikali Y, yaitu konvergen ke XY atau Xn dikali Yn ini dapat menunggak bahwa rumusnya yaitu nilai mutlak XnYn min XY ini sama dengan nilai mutlak XnYn dikurangin XnY ditambah XnY dikurangin X kali Y. Ini kurang dari sama dengan nilai mutlak Xn dalam kurung Yn min Y ditambah nilai mutlak Xn min Y. Maka yaitu nilai mutlak Xn kemudian dikali nilai mutlak Yn min Y, ditambah nilai mutlak Xn min X, dan nilai mutlaknya Y. Next. Nah, untuk barisan yang konvergennya terbatas, maka ada bilangan asli, yaitu M lebih dari 0, merupakan batas atas dari nilai mutlak Xn dan nilai mutlak Yn. Ini kurang dari sama dengan M. Di sini langkah selanjutnya yaitu barisan X ditambah Y ini konvergen jika epsilonnya lebih dari 0. Diberikan, maka ada bilangan asli yaitu K1 dan K2. Hingga jika N lebih dari sama dengan K1, maka nilai mutlak Xn min X-nya ini yaitu kurang dari epsilon per 2M. Dan jika N-nya lebih dari sama dengan K2, maka nilai mutlak Yn min Y ini kurang dari epsilon per 2M. Di sini kita pilih K-nya terlebih dahulu, K epsilonnya yaitu supremum K1 dan K2. Maka untuk setiap N lebih dari sama dengan K epsilon ini, yaitu nilai mutlak Xn Yn dikurangin Xy kurang dari sama dengan M, nilai mutlak Yn min Y ditambah nilai mutlak Xn min X kurang dari sama dengan M, yaitu N lebih dari sama dengan K1 dan K2-nya ini karena sama epsilon per 2M, maka epsilon per 2M ditambah epsilon per 2M ini sama aja dengan epsilon. Hal ini membuktikan bahwa X dikali Y ini atau Xn Yn ini konvergen ke XY. Next. Nah, untuk barisan yang konvergen terbatas ini ini sama aja, next aja lanjut. Nah, kayak tadi. Nah, untuk bukti ini sama dengan yang ketiga yang sebelumnya, yaitu perparannya berarti X per B. Nah, ini dapat menggantikan Y-nya ini dengan B min 1. Nah, untuk membuktikannya ini Xn per Bn sama aja dengan X per B. Nah, kita coba dirubahkan, yaitu nilai mutlak 1 per Bn Xn ini dikurangin 1 per Bx. Sama dengan nilai mutlak 1 per Bn Xn ini min 1 per Bxn ditambah 1 per Bxn dikurangin 1 per Bx. Kurang dari sama dengan nilai mutlak 1 per Bn dikurangin 1 per B ini dikali nilai mutlak Xn ditambah 1 per B nilai mutlak Xn min X. Sama dengan B min Bn per B kali Bn ini nilai mutlak Xn ditambah 1 per B dikali nilai mutlak Xn min X. Maka hasilnya
nilai mutlak Bn min B dikali nilai mutlak 1 per B dikali nilai mutlak 1 per Bn dikali nilai mutlak Xn ditambah nilai mutlak 1 per B dikali nilai mutlak Xn min X. Next. Nah, di sini kita misalkan M-nya lebih dari 0. Maka 1 per M ini kurang dari nilai mutlak B dan nilai mutlak X ini kurang dari M. Di sini ditunjukkan bahwa adanya bilangan asli yaitu K epsilon. Sehingga jika N lebih dari sama dengan K epsilon, maka 1 per M kurang dari nilai mutlak Bn dan nilai mutlak Xn ini kurang dari M. Nah, jika N-nya lebih dari sama dengan K epsilon, di sini kita mempunyai sebelumnya yaitu nilai mutlak 1 per Bn kali Xn min 1 per Bx ini kurang dari M pangkat 3 dikali nilai mutlak Bn min B ditambah M dikali nilai mutlak Xn min X. Nah, di sini langkah selanjutnya yaitu kita ambil epsilonnya lebih dari 0, yaitu sembarang ya. Kemudian, di sini adanya bilangan asli, yaitu K1 dan K2. Nah, jika lebih dari sama dengan K1, maka ini nilai mutlaknya Bn min B kurang dari epsilon per 2M pangkat 3. Dan jika N-nya lebih dari sama dengan K2, maka sama aja, yaitu nilai mutlak Xn min X ini kurang dari epsilon per 2M. Di sini kita pilih K epsilonnya supremum, K1 dan K2. Nah, untuk N-nya lebih dari sama dengan K epsilon, di sini dapat kita simpulkan yaitu bahwa nilai mutlak 1 per Bn Xn dikurangin 1 per Bx ini kurang dari M pangkat 3 dikali epsilon per 2M pangkat 3 ditambah M kali epsilon per 2M ini sama dengan epsilon. Di sini membuktikan bahwa X per B ini sama dengan Xn per Bn atau konvergen ke X per B. Next. Nah, di sini terdapat contohnya ya. Dimisalkan X-nya ini yaitu Xn merupakan suatu barisan yang didefinisikan Xn sama dengan 2n ditambah 1 per n ditambah 5 ini merupakan n-nya bilangan asli. Nah, cara menjawabnya yaitu Xn ini atau X ini diubah menjadi Xn sama dengan 2 ditambah 1 per n per 1 ditambah 5n. Nah, maka X-nya ini merupakan pecahan dari dua barisan yaitu Y dan Z. Y-nya ini yaitu 2 ditambah 1 per N dan Z-nya yaitu 1 ditambah 5N. Karena barisan penyebut Z-nya itu tidak 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa limit X-nya ini merupakan limit Y per limit Z. Maka limit Y-nya yaitu limit 2 ditambah 1 per N. Nah, limit Z-nya yaitu limit 1 ditambah 5N. Maka dari limit keduanya ini didapat 2 dibagi 1. Hasilnya yaitu 2. Baik, itu penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada para pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.